Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Ruhama Al-Fajar, semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa aktivitas kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, bagaimana cara kita berdoa agar mudah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satunya kita doakan apa yang kita inginkan terjadi pada diri kita, kita doakan kepada orang lain terlebih dahulu, kepada saudara kita. Niscaya Allah akan mengijabahi bentuk doa kita kepada saudara kita, kemudian akan terwujud dan terkabul di dalam diri kita. Semoga umat Islam dimanapun berada, umat Rasulullah SAW diberikan senantiasa kesehatan, rizki yang mudah, dan semua diberikan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berjumpa lagi kita dalam serial kajian kitab Nasha'ihul Ibad yang luar biasa ini. Kita lanjutkan pada babur rubai, bab yang nasihatnya berisi 4 macam poin, 4 poin daripada nasihat-nasihat atau hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwa dalam sebuah riwayat diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata dan berpesan kepada Abi Dzarr al-Ghifari, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzarr, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amikun." Wahai Abu Dzarr, kata Rasulullah SAW, jaddidis safinah, perbaharuilah tungganganmu, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan sangatlah dalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya kepada sahabatnya Abi Dzarr ini, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Kemudian pesan yang kedua adalah kumpulkanlah, ambillah, perolehlah bekal yang sempurna, yang banyak, karena sesungguhnya perjalanan sangatlah panjang dan jauh. Pesan berikutnya Rasulullah SAW sampaikan kepada Dzarr, wa khaffifil himla, kepada Abi Dzarr al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun, ringankanlah bawaan, karena sesungguhnya jalan sangatlah berliku-liku, berkelok-kelok, bahkan seperti menaiki pegunungan. Wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Pesan berikutnya kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzarr, murnikanlah, ikhlaskanlah amalmu, karena sesungguhnya Zat yang maha menelitimu, sangat mengawasimu, maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Wa akhlisil amala yajzika minhul qalilu, dan juga ikhlaskanlah amalmu, maka akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kecil. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa yang begitu indah, dengan kiasan-kiasan yang disampaikan kepada Abu Dzarr al-Ghifari? Maka kita ulas sedikit apa yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzarr al-Ghifari. Yang pertama adalah Rasulullah berpesan sallallahu alaihi wasallam,
Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, perbaharuilah perahumu karena sungguhnya lautan sangatlah dalam. Maksud dari perkataan ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari rahimahullahu taala dalam syarah Nasaihul Ibad ini, bahwa yang dimaksud dengan safinah adalah niat kita hidup di dunia ini. Maka jika kita artikan ulang lagi, perbaharuilah niatmu karena sesungguhnya perjalanan di dunia ini, perjalanan yang kita titih ini, yang kita seberangi ini sangatlah dalam. Bahkan niat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jika ibarat dunia adalah sebuah lautan, maka niat itu adalah sebuah tunggangan. Jika tunggangannya baik, jika tunggangannya memiliki perlengkapan yang lengkap, maka kehidupan dunia ini akan mengantarkan kepada kita ke tujuan yang sejatinya, yaitu akhirah. Kelak nanti kita akan menuju ke sana, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya niat yang harusnya kita miliki ketika hidup di dunia ini. Ada beberapa riwayat kisah yang tercantum dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad ini. Misalnya Al-Imam Umar Al-Faruq, yakni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau suatu ketika juga mengirimkan sebuah nasihat melalui tulisannya berupa pesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Musa Al-Asy'ari? Bahwa man khalasat niyyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nasi. Umar mengirimkan pesan kepada sahabatnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Kata Umar dalam pesan itu, barang siapa memurnikan, mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk aktivitasnya, maka Allah akan berikan kecukupan di antara urusannya terhadap Allah dan urusannya terhadap manusia. Ini juga kemudian saya teringat ketika membaca kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa betapa banyak niat itu mengubah dari sesuatu yang terlihatnya seperti hal yang duniawi, kemudian beralih menjadi amal akhirah. Dan berapa banyak yang terlihat di dalam pada pandangan mata itu adalah amal dunia, akan tetapi sebenarnya adalah perbuatan yang bersifat dunia. Kita contohkan misalnya hal yang sederhana. Kita melakukan pekerjaan, misalnya kita contohkan menjadi tukang ojek misalnya. Secara kasat mata orang memandang bahwa orang tersebut sedang mencari uang, mencari harta, mencari kebutuhan dunia. Akan tetapi akan berbeda ceritanya jika seorang tukang ojek misalnya, dia meniatkan ketika keluar dari rumahnya membawa sepeda motornya, dia meniatkan bahwa Allah menyuruhkan, memerintahkan kepada kita untuk berusaha mencari rizki yang halal daripada yang telah Allah hamparkan di muka bumi ini. Maka dengan niat itu, yang tadinya terlihat seperti seakan mencari uang yang bersifat duniawi, tapi dia landasi dirinya dengan niat karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang dia mencari uang melalui usaha ikhtiar ojek itu, akan menjadikan dirinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tadinya bersifat duniawi menjadikan dirinya bernilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu masih banyak sekali. Nah, saya ulangi lagi bahwa nasihat itu tadi, ya Aba Dzarrin, jadidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Aba Dzar, siapkan niatmu, karena amal dunia bisa menipumu kapanpun jika tidak engkau ikhlaskan niatmu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun.
Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah SAW bersabda kepadanya, persiapkanlah bekalmu dengan sebaik-baiknya, kamilan, dengan sempurna. Karena sesungguhnya perjalanan akhirah sangatlah panjang. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita tidak tersadarkan diri. Kehidupan dunia yang kita hadapi sekarang ini seakan-akan menjadi sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan akhirat. Dan itu mungkin juga bahkan pasti juga terjadi kepada diri saya sendiri. Dan semuanya banyak tertipu dengan hal itu. Maka dari itu kita bersama-sama bangun kesadaran diri bahwa akhirahlah tujuan akhir kita, bukanlah dunia. Seberapapun yang kita kumpulkan bersifat duniawi akan habis dimakan oleh waktu. Seberapa besar yang kita kumpulkan dari bersifat duniawi, maka akan dibinasakan, ditinggalkan oleh orang tersebut menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la naf'alah, tidak ada manfaatnya jika tidak semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasaddaqu fasayabqa. Apa yang kamu sampaikan, sedekahkan kepada orang lain, itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita simpan itu hakikatnya akan fana dan akan kita tinggalkan, tidak menjadi amal kita, menjadi teman kita di akhirat kelak. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, nasihat berikutnya, khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Ringankanlah beban bawaanmu ketika melakukan perjalanan. Jangan buat dirimu letih dengan mempersiapkan yang itu nantinya bukannya menolong kita, akan tetapi membebani kita. Fa innal aqabata kaudun, karena perjalanan nanti yang akan kita tempuh adalah berkelok-kelok, naik dan turun, seperti kita sedang menuju ke puncak gunung. Maka jangan berat-berat membawa beban kita. Maksudnya apa? Bahwa janganlah kita membebani diri kita, misalnya satu contoh saja, dengan beratnya hisab harta kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu bahwa harta yang kita miliki akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu banyak kita memiliki harta, kita memiliki kedudukan, kita memiliki pangkat dan jabatan. Janganlah terlalu dicita-citakan terlalu tinggi. Artinya bahwa kita harus terus membangun kesadaran bahwa yang terbaik adalah bekal kita di akhirat kelak, bukan membebani kita nanti perjalanan menuju akhirat dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki. Nah, kemudian nasihat berikutnya, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun, dan ikhlaskanlah, murnikanlah amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu maha mengkritik, maha mengoreksi, dan Allah juga maha melihat. Dan yang terakhir, akhlisil amala yajzika minhul qalil. Jika kita berusaha menghadapkan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas kepada kita. Kita akan mudah menerima sesuatu yang kecil dari yang kita miliki di dunia ini. Nah, inilah mungkin sekiranya yang kita bisa baca dari pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga bermanfaat. Barakallah lana wa lakum wa anallahu yarzuqana ilman nafi'a. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.